Selain daripada 4 ini sebetulnya tidak boleh kita sujud. Malah kalau misalkan kita sujudnya dengan maksud memuliakan, yang kita sujud, misalkan kita sujud di depan orang, kemudian atau di benda atau di makhluk yang lain, dengan maksud untuk memuliakan, mengagungkan yang kita sujudi tadi itu, maka bisa murtad. Nah, di luar itu maka hukumnya adalah haram, kecuali ada masalah-masalah, misalkan sujud untuk apa, sakit ambeien mungkin ya, atau apalah. Nah, sujud 4 ini yang pertama adalah sujud rukun. Sujud rukun hanya ada di dalam sholat. Tiap 1 rakaat ada 2 kali sujud. Kemudian yang kedua namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan ketika kita membaca atau mendengar atau terdengar. Mendengar itu sengaja mendengarkan, terdengar tidak sengaja mendengar. Salah satu dari 14 ayat yang disunahkan untuk sujud. Di dalam Al-Quran ada 15 tempat atau 15 ayat yang disunahkan sujud. 14-nya adalah tilawah ini. Jadi sunah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, ketika kita di dalam sholat, kita membaca ayat-ayat tertentu yang disunahkan sujud, maka kita sunah sujud dulu, kemudian kembali lagi untuk takbir rukuk. Kembali, misalkan ya baca surat Iqra mungkin atau apa, Al-Fatihah, baca surat Iqra, karena ada ayat terakhirnya itu disunahkan kita sujud, maka sujud. Langsung sujud. Setelah sujud, kemudian berdiri lagi, kemudian baru takbir untuk rukuk. Nah, ini hukumnya wajib kalau kita menjadi makmum. Imamnya sujud tilawah, maka makmum wajib ikut. Tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, maka makmum batal kalau dia sujud sendiri. Nah, kalau di luar sholat, ya kita bisa sujud atau tidak. Atau kalau tidak memungkinkan kita untuk sujud, maka bisa diganti dengan zikir. Zikirnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, 4 kali. Gantinya. Nah, yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur ini hanya dilakukan di luar sholat. Kalau dilakukan di dalam sholat, maka membatalkan sholatnya. 1 ayat yang ada sujud syukurnya itu cuma 1. Jadi 15 sujud tadi, 14 yang tilawah, 1-nya syukur. Nah, kalau kita lagi baca Quran ketika sholat, bertepatan dengan ayat tersebut, surat Shad, terus kemudian kita sujud, batal sholat kita. Jadi sujud syukur itu hanya dilakukan di luar sholat. Kalau dilakukan di dalam sholat, ini batal. Nah, sujud syukur ini apa? Sujud syukur misalkan sembuh dari sakit, atau mendapatkan rezeki, atau mendapatkan atau selamat dari musibah, atau apa saja lah. Pokoknya yang kenikmatan bukan yang haram. Kita sunnah untuk sujud mensyukurinya. Dan persyaratan dari sujud syukur dan juga tilawah ini sama kalau di luar sholat, yaitu harus ada wudhunya, kemudian menghadap kiblat. Ya, kalau misalnya kita asal sujud aja tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sujudnya. Atau sujud kita misalkan main sepak bola, terus masuk bolanya ke gawang, langsung sujud menghadap gawang tanpa wudhu dengan celana pendek, ya tidak sah. Sujudnya tidak sah, karena sujud tilawah, sujud syukur yang dilakukan di luar sholat, maka mempunyai hukum atau syarat sah sama kayak syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas besar kecil, kemudian menghadap ke kiblat, menutup aurat. Sekarang main sepak bola itu apa sih hukumnya? Boleh, dengan catatan tidak menghilangkan waktu kewajiban kita. Yang kedua, menutup aurat. Tapi kalau pakai celana pendek yang di atas lutut, otomatis kebuka kan auratnya. Ini haram. Nah, kalau kita melakukan seperti itu dosa. Tapi kalau kita pakai celananya di bawah lutut, tak masalah. Dan asal tidak terganggu waktu wajib kita, sholat kita, kewajiban kita yang lain tidak terganggu. Kemudian yang terakhir, sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini hanya ada di dalam sholat, sama kayak sujud rukun.
Sujud sahwi itu apa? Sujud ketika kita mungkin lupa untuk melakukan satu sunnah-sunnah tertentu. Misalkan lupa membaca qunut subuh. Qunut subuh ini menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah ab'ad. Sunnah itu terbagi menjadi dua di dalam sholat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Qunut subuh ini sunnah ab'ad namanya. Membaca zikir waktu i'tidal ini sunnah hay'ah. Bedanya apa? Bedanya yang paling simpel adalah kalau sunnah ab'ad kita meninggalkan baik sengaja maupun lupa disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau kita sunnah hay'ah, kita lupa atau meninggalkan dengan sengaja tidak membaca doa i'tidal atau zikir waktu sujud atau rukuk, maka tidak disunahkan sujud sahwi, hanya kehilangan kesempatan untuk menambahkan keberkahan. Nah, sujud sahwi ini ketika kita lupa, misalkan lupa tidak baca Fatihah, kemudian nambahi satu rakaat lagi nantinya. Misalkan ketika rakaat kedua dia lupa tidak baca Fatihah terus langsung rukuk, i'tidal, tahu-tahu rakaat ketiga ingat, oh iya tadi anak rakaat kedua ternyata belum baca Fatihah, lupa. Maka dia tambahi satu rakaat kalau dia sholat sendirian ya. Dia nambah satu rakaat dan kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Atau dia lupa membaca Fatihah atau kebalik membaca tasyahud tapi malah baca Fatihah, itu juga sunnah sujud sahwi. Intinya ketika kita lupa atau sengaja meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, maka disunahkan sujud sahwi. Atau kita lupa rukun yang ketika kita ingat wajib menambah satu rakaat lagi, itu juga nantinya disunahkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini wajibnya hanya kalau imam sujud sahwi, maka kita wajib ikut. Walaupun tidak paham ini imam ngapain sujud sahwi, lupanya apa kita tidak tahu, tetap wajib kita ikut tanpa tahu imam ini ngapain. Maksudnya tanpa tahu imam ini sujud sahwi karena apa. Nah, kemudian sujud sunnah apa yang satunya lagi adalah tasyahud awal. Tasyahud awal ini sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu tasyahud akhir ya. Kalau ada orang dengan sengaja atau lupa tidak bertasyahud awal dan posisinya sudah sampai berdiri, maka dia tidak boleh kembali lagi untuk duduk dan tasyahud awal. Kalau dia lakukan itu maka batal sholatnya, dan ini banyak terjadi nih. Imamnya lupa tasyahud awal, ketika imamnya sudah berdiri, makmumnya teriak subhanallah, subhanallah. Imamnya bingung mungkin terus duduk lagi. Nah, imam duduk ini batal sholatnya imam, jamaahnya semuanya ikut batal juga. Jadi jamaahnya batal semua. Sholatnya, bukan jamaahnya, sholatnya batal semua. Kenapa? Karena karena tasyahud awal itu sunnah bukan wajib. Jadi kalau melupakan sesuatu yang hukumnya sunnah, sudah sampai posisi kita di rukun selanjutnya, maka tidak boleh kembali. Nah, kalau kita posisinya belum tegak, masih batas mau berdiri, belum sampai batas rukuk, ya, belum sampai batas rukuk, jadi masih mau bangkit, ingat tasyahud awal, langsung duduk lagi, maka tidak membatalkan. Tapi kalau sudah di atas batas rukuk, kembali batal. Begitu juga qunut subuh, sudah sampai batas melebihi rukuk, mendekati sujud, ingat terus kembali lagi untuk qunut subuh, maka batal sholatnya. Tapi kalau masih mau membungkukkan badan, belum sampai batas posisi rukuk dan dia ingat ya belum qunut subuh, dia kembali, maka tidak batal. Nah, qunut subuh hanya ada di Syafi'i memang. Kalau di mazhab Hambali, Hanafi, Maliki tidak ada. Cuman itu masalah furu'iyah, tidak masalah. Yang istimewa itu kalau orang tidak fanatik mazhab ya. Ulama-ulama, para masyayikh. Ketika misalkan ada seorang ulama mazhab Hambali, dia tahu makmumnya ada yang Syafi'i, maka kalau sholat subuh di rakaat tidak rakaat kedua, yang imam tersebut memanjangkan doa iktidalnya untuk memberikan kesempatan para makmum yang bermadzhab Syafi'i berkunut. Ini indahnya perbedaan. Tidak fanatik. Karena fanatik buta terhadap madzhab itu tidak boleh. Yang wajib fanatik hanya di tauhid, di akidah.
Islam agama yang benar, Nabi Muhammad Nabi terakhir, sholat 5 waktu yang wajib, subuh 2 rakaat kayak gitu. Quran adalah kalamullah dan seterusnya. Ini tauhid. Ini wajib fanatik, tidak bisa kita toleran. Ada kelompok yang mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, ya tidak bisa kita terima. Atau ada yang mengatakan semua Tuhan sama, ya tidak bisa kita terima. Tidak bisa. Tuhan tetap Allah yang maha tinggi, maha esa, maha tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada yang mengatakan semua agama itu benar, tidak bisa. Islam agama yang benar, yang lain salah. Tapi kalau di mazhab kita tidak bisa begitu. Yang benar mazhab Syafi'i, tidak bisa. Semua mazhab empat-empatnya benar. Semuanya benar. Nah, dalam sosial kita bermasyarakat, kita memang tidak boleh memandang agama. Kalau masalah kemanusiaan, ada tetangga butuh bantuan dan dia bukan agama Islam, ya kita bantu. Tapi kalau masalah ritual keagamaan, masalah tauhid, ya kita lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip itu sudah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Tidak bisa kita toleransi dalam tauhid. Kita toleransi hanya dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menghargai orang-orang agama lain selama mereka beribadah di tempat mereka sendiri, tidak ada masalah. Kita juga beribadah di tempat kita sendiri juga. Jangan ngajak-ngajak orang, mereka juga jangan ngajak-ngajak kita. Selesai. Sama-sama indahnya gitu. Kemudian, nah ini kita kembali ke masalah syarat sahnya sujud. Nah, syarat sahnya sujud ini ada 7. Yang pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud di atas 7 bagian tubuh kita. Yang nanti akan ada pembahasan mana saja 7 bagian itu. Yang kedua, ayyakan takuna jabhatuhu maksyufa. Keningnya ini harus terbuka untuk menempel ke tempat sujud tanpa halangan apapun, baik rambut atau kopiah atau mungkin kalau perempuan mukenahnya, pokoknya tidak terhalang dengan sesuatu yang kita pakai atau yang bergerak dengan gerakan kita, ikut bergerak dengan gerakan benda yang ikut bergerak dengan gerakan kita. Misalkan syal ini taruh di pundak, kemudian ketika sujud syal yang ujung ini menghalangi tempat sujud dan kita sujud di atasnya, ini batal sujud kita. Kalau kita lanjutkan, batal sholat kita nanti. Kalau ini masih nempel di pundak. Tapi kalau ini kita sudah jatuhkan semua, tidak lagi nempel di pundak, kita sujud di atasnya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kemudian sujudnya ya, harus ke benda tertentu atau tidak? Tidak, bebas kemana aja, yang penting suci. Ada aliran tertentu yang mewajibkan sujud itu keningnya menempel ke benda yang bukan buatan manusia, ke tanah, ke batu, ke pasir mungkin ke mana. Tapi kita tidak gitu, nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Nanti kemana-mana kita bawa batu bersolat. Sujudnya nanti di atas batu. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau misalkan sholat pakai masker bagaimana? Pakai masker. Pakai masker. Sholat pakai masker ini hukumnya makruh, baik laki maupun perempuan, kecuali darurat. Ya kayak sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini nggak pakai masker, nggak boleh sholat di masjid, ya sudah pakai masker boleh, nggak apa-apa. Makruh enggak. Hukumnya jadi berubah karena kedaruratan. Ya. Kemudian kayak perempuan pakai cadar. Perempuan pakai cadar. Ketika dia sholat, cadarnya tidak dibuka, makruh. Kecuali kalau misalkan sholatnya dia di masjid yang mungkin tidak ada tempat perempuan, terpaksa dia sholat di halaman masjid, enggak ada laki perempuan, maksudnya tempat terbuka gitu loh, ada banyak laki, maka dia sujudnya pakai cadarnya tersebut boleh karena keterpaksaan. Tapi ini kening tetap wajib terbuka, kening tetap wajib terbuka. Kemudian wa tahamulu birasi, yang ketiga, ketika sujud kita tidak boleh hanya sekedar menempelkan kening, tapi harus memberatkan posisi kepala kita hingga apabila kita sujud di spon ya, di busa, maka busanya itu akan mengempis sampai batas maksimal. Batas maksimal kekuatan kita, bukan dipaksakan gitu enggak. Ya. Jadi batas maksimal kekuatan kita.
Kemudian ketika sujud jangan pernah menggeser kening. Ada beberapa orang ketika sujud itu terus keningnya digeser. Itu bahaya. Bahayanya kenapa? Ya bahaya kan ini kan belum tentu bersih. Belum tentu bersih. Nanti kegeser akan ada iritasi di kulit. Kemudian bisa membahayakan sama kulitnya, nanti bisa luka, bisa itu, bisa itu. Lagi pula ini bukan tuntunan. Ya, bukan tuntunan. Jadi jangan terus di apa namanya? Urak-urak. Digosokkan kepala kita itu di karpet atau di apa yang kasar. Kucing. Itu membahayakan sekali lagi dan itu tidak ada tuntunannya sebenarnya. Kemudian wa adabul huwi li ghairihi. Dan ketika dia sujud tersebut tidak ada maksud lain selain memang ingin sujud. Bukan karena ingin apa gitu, mau melakukan apa, atau mungkin jatuh terus diteruskan sekalian sujud gitu mungkin ya. Atau dia mau rokok ternyata imamnya sujud dan dia lanjutkan ke sujud. Ini bukan apa, ini tidak sah begitu. Dia harus kembali lagi dan langsung dia sujud mengikuti imam. Kemudian yang kelima, alla yasjuda ala syai'in yataharrak bi harakati, yang tadi sudah kita bahas. Jadi tidak sujud di sesuatu benda yang benda ini menempel ujungnya atau sebagiannya di tubuh kita dan bergerak dengan gerakan yang kita lakukan seperti syaur tadi, atau rambut kita, atau kopiah kita, atau mukenah, ya, mukenahnya perempuan, ininya menutupi, jadi dia sujudnya di atas mukenahnya, maka itu tidak sah. Jadi harus sujud langsung menempelkan keningnya ke tempat sujud, dan tempat sujudnya terserah, asal suci, mau sejadah, mau karpet, mau apa namanya keramik, mau tanah, mau batu, mau apa saja. Walaupun sebagian kecil yang nempel dari kening, sebagian kecil, misalkan di tempat sujud itu ternyata ada paku yang menancap. Misal ini untuk tampil sekecil itu gitu ya. Kita sujud di atas paku tadi itu dan memberatkan posisi kepala kita, ini sudah sah, walaupun dia sakit banget paku. Nah ini untuk menyentuhkan segitu kecil aja sudah sah gitu. Walaupun cuma sebagian kecil dari kening kita yang menempel di tempat sujud itu sudah cukup dan sudah sah. Kemudian wa irtifa as-safilhi ala a'alihi. Posisi sujud itu wajib lebih tinggi pantatnya daripada pundak dan kepalanya. Nah, bisa terjadi kalau kita sujud itu di tangga atau di tempat yang mungkin agak tinggi gitu atau gimana. Hingga ketika kita sujud, posisi kepala lebih tinggi dari pinggang, maka tidak sah sujud. Jadi harus posisinya itu pinggangnya lebih tinggi dari kepala dan pundak. Menyungkur. Yang terakhir wa tuma'ninatu fihi, dan ini yang setiap rukun di dalam sholat wajib tuma'ninah. Apa sih tuma'ninah itu? Yang sudah kita bahas. Sukunul a'dha' ba'dal harakah, pengertiannya itu diamnya gerakan badan kita setelah sampai ke rukun dengan sempurna. Ketika posisi kita sudah sampai sujud dengan sempurna, maka kita wajib mendiamkan seluruh gerakan tubuh kita minimal itu sekitar 5 detik. Itu minimal. Setelah itu baru boleh bergerak lagi untuk duduk di antara dua sujud dan selanjutnya. Kalau tidak ada berhenti sama sekali, ini batal sholatnya. Ada orang yang sholat terawih, terutama itu terawih dengan kecepatan tinggi. Ya, terawih tapi dengan kecepatan yang super tinggi. Ini batal sholatnya. Kalau tidak tumanina batal. Percuma yang dia lakukan itu. Nah, tapi kan masih ada pahala-pahala yang nempel. Tidak ada. Pahala apa lagi? Tidak ada pahala kalau kita melakukan ibadah yang batal. Yang penting kan niatnya. Niat harus diimbangi dengan amal. Kalau niat aja tapi amalnya rusak, percuma. Ya, niat tapi amalnya rusak, ya percuma. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi niat dibarengi dengan amal. Amalnya yang sesuai dengan aturan syariat. Dalam arti mempunyai syarat sah dalam beramal. Salah satunya ini tadi tumakninah. Diam
dari gerakan minimal 5 detik saja. Setelah itu melanjutkan lagi gerakan selanjutnya. Nah, ini syarat sahnya sujud, baik itu sujud rukun, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Ini syarat sahnya, yang wajibnya sujud itu. Nah, kemudian anggota sujud itu mana saja? Karena dalam satu kali sujud dihitung tumaknina itu kan setelah kita sempurna rukun, baru hitungan tumaknina dari 0, 5 detik. Jadi 5 detik itu nolnya ketika rukunnya sudah sempurna. Nah, sempurnanya sujud ini kalau 7 anggota sujud itu sudah menempel berbarengan. Tapi kalau tidak berbarengan itu belum dimulai titik 0 dari 5 detik tadi minimal. Nah, mana saja? Yang pertama kening tadi, walaupun sebagian kecil dari kening yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua dan ketiga wa butunul kaffaini, telapak tangan dan telapak jari. Sunnah ketika kita posisi sujud itu sejajar dengan pundak kita, dengan posisi ini jari jemari menghadap ke kiblat. Ya, ini kalau begini menghadap ke kiblat. Kemudian jari jemarinya tidak menggenggam tapi agak merenggang dengan posisi begini. Dan kalau orang laki sunnah membuka ketiaknya kalau dia bukan makmum dan tidak ada makmum di sebelahnya. Kalau dia makmum dan ada makmum lain di sebelahnya, maka tidak boleh dibuka. Karena kalau dibuka nanti yang sebelahnya kecantol nanti kesangkut sikunya sebelah, kesangkut. Jadi ada aturan sendiri, karena ada orang kadang-kadang begini juga, tetap walaupun dia jadi makmum tetap begini. Enggak, jangan, malah mengganggu yang sebelahnya. Nah, apalagi kan dempet-dempet orang kan, kalau kecuali kalau covid ini jadi renggang-renggang, ini dempet-dempet, otomatis ketika begini kan otomatis mengambil haknya orang. Ada yang nanya, dempetnya itu seberapa sih? Bagaimana cara dempet? Apakah harus menempelkan kaki dengan kaki yang sebelah? Enggak, itu tidak sunnah, malah mengganggu. Menempelkan kaki dengan kaki itu mengganggu. Terus rapat antar pundak, ya bukan kaki dengan kaki harus nempel, itu mengganggu. Nanti orang yang sebelahnya risih digini kan dikejar lagi. Akhirnya bingung nanti orang. Dalam sholat kita akhirnya tidak khusyuk, nanti hanya ribut dengan posisi kaki. Sedangkan posisi kaki itu afdolnya tidak lebih dari dua jengkal. Tidak lebih dari 2 jengkal antara kanan kiri kita, tidak lebih dari 2 jengkal. Nah, kalau kita misalkan melebarkan kaki kita untuk nempelkan kanan kiri, pasti lebih. Logikanya pasti lebih. Kemudian yang keempat dan kelima warukbatani, 2 lutut. Ya, 2 lutut kita menempel. Kemudian yang keenam dan ketujuh wa butunu asabi ar-rijlaini, dan telapak jari jemari kaki. Kalau tidak bisa 55 jari kakinya nempel, cukup jempolnya saja, tapi telapaknya. Kalau tidak bisa, karena ada orang yang kaku begini kan, kalau tidak bisa maka ditekan ujungnya sebisanya dia. Jadi bukan begini atau bukan ngambang, tapi neken dan posisinya telapak jarinya itu yang menempel. Kalau memungkinkan 5-5-nya, kalau tidak memungkinkan ya berarti ya 1 atau 2 jari kaki. Biasanya sih jempolnya, jempol kakinya itu yang nempel. Nah, ini 7 anggota sujud. Kalau salah satu tidak sempurna maka tidak sah yang lain. Nah, satu-satunya yang wajib dibuka ketika sujud tersebut hanya kening. Ada orang sujud sholat pakai kaos tangan kedinginan, boleh. Kaos kaki boleh, sepatu boleh asal di masjid. Sholat di tentara di hutan, ya, tentara di hutan. Kemudian waktunya sholat dia sholat di hutan, harus buka sepatu. Enggak juga tidak apa-apa asal sepatunya suci. Nah, ketika pakai sepatu, waktu sujudnya jari jemarinya juga ditekan di dalam sepatu tersebut sekiranya nempel di dinding sepatu. Nah,
Nah, dengan posisi bagaimana caranya? Semampunya, sebisanya. Kalau suatu utara itu kan kaku banget kan, kan nggak bisa dibeginikan. Ayo. Jadi nggak apa sih sholat pakai sepatu, tapi itu tadi ya bukan di masjid. Kalau di masjid bisa perang gitu. Nah ini sedikit banyak. Nah terakhir masalah tasyahud. Dikatakan faslun tasdidatut tasyahud. Tasdid, membaca rukun di dalam sholat ini wajib kita baca sesuai dengan aturan-aturannya. Ini sudah 30 menit. Nanti aja kita bahas. Jadi tadi kita sudah bahas tentang sujud dan syarat-syarat sujud, syarat sahnya. Kemudian kita sudah membahas tentang anggota sujud yang wajib menempel bersamaan. Dan dimulainya tumaninah itu ketika semua anggota sujud 7 ini menempel dengan bersamaan, dimulai detik 0 dari 5 detik minimal. Tapi ya, sebetulnya ya nanggung banget kok 5 detik itu kan sebentar banget. Kita membaca dzikir. Ketika kita sujud, rukuk, i'tidal, kita baca doa dan dzikir, itu dapat fadilah pahala yang berlebih. Di dalam satu sholat ini kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak atau pahala kurang. Dalam arti kita hanya mendapatkan pokoknya saja, tidak ada bonus, atau kita mengambil pokok plus bonus yang banyak. Tergantung kita. Kita mau yang mana? Dan jangan meremehkan pahala. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun pahala ini. Nanti akan kita lihat pengaruh dan dampaknya di yaumil qiyamah. Sekecil apapun. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran kan? Sekecil apapun biji dzarrah pahala, biji dzarrah dosa ada nanti di yaumil qiyamah ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Jadi jangan pernah menganggap remeh amal. Dan jangan pernah menunda amal yang kecil untuk menunggu amal yang besar. Misalnya ada orang ingin bangun masjid, tapi dia tidak pernah memasukkan uang ke kotak masjid dengan alasan mau saya tabung, akan saya bangun masjid aja. Ini keliru. Ketika kita mampu beramal yang sedikit, maka amalah. Jangan nunggu nanti. Dengan kita punya cita-cita ingin bangun masjid, tidak masalah. Itu nanti kalau dapat rezeki kita bangun. Jangan kita tidak beramal karena nunggu yang langsung gede sekalian. Tidak. Ada kesempatan kita beramal langsung kita gunakan. Jangan menunggu nanti. Karena kalau nunggu nanti, apalagi amal pakai harta, itu hawa nafsu ini suka mempengaruhi jiwa kita. Karena jiwa kita ini mempunyai salah satu sifat dari jiwa kita adalah hubbud dunia, cinta dunia. Itu normal manusia. Tapi salah. Orang yang punya iman, hubbud dunianya akan ditekan. Nah, makanya itu amal ibadah yang menyangkut harta itu lebih berat daripada amal ibadah yang menyangkut badan saja. Kita mau sedekah itu berat setengah mati dibanding mau sholat. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja berat. Zakat, berat, apalagi yang sunnah sedekah. Tapi kalau kita zikir sekian mampu aja. Istighosah ini segala macam, iya aja. Tapi giliran mengeluarkan sedekah berupa uang, masih mikir. Nah, karena itu tadi amaliyah mal, ibadah menyangkut harta, ini godaannya lebih berat daripada ibadah menyangkut jasad kita saja, badan kita. Karena hawa nafsu selalu mempengaruhi jiwa kita, dan jiwa kita ini ada sifat manusiawi yang hubbud dunia tadi, cinta dunia. Dan itu cinta dunia ini kalau kita biarkan tumbuh di dalam jiwa kita, dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka kata Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat, pokok pangkal dari segala kesesatan, segala masalah problem di dunia ini, pokok pangkalnya adalah dari cinta dunia. Orang korupsi karena cinta dunia. Orang saling bermusuhan zaman sekarang karena perbedaan masalah ormas, perbedaan masalah partai, perbedaan masalah pencapresan, gara-gara Pak dunia. Karena dunia, kebencian ya. Bukan kita bersaing, kalau bersaing itu wajar aja, bersaing nggak masalah selama tidak ada kebencian. Ketika muncul kebencian padahal sama-sama Islamnya hanya gara-gara masalah dunia, ini karena cinta dunia. Kalau kita cinta akhirat maka kita tidak akan seperti itu. Kita bersaing iya, nggak masalah. Tapi bukan berarti kita akan menjadikan musuh orang yang berbeda pandangan dengan kita dalam masalah dunia ini.
Nah, ini sedikit banyak yang kita bahas dalam kitab Safinatun Najah, bukan bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Ada yang mau nanya? Ya, ada yang mau nanya kawan-kawan? Ini Bib, cuman kalau misalnya nih ini kan di media sosial nih banyak yang nge-share tentang kebaikan, terus tentang Islam. Padahal Ini sudah Fatihah. Jadi peraturan kita di sini kan kalau sudah Fatihah maka boleh merokok. Silakan. Yang mengatakan terus dia ini Bib, kan banyak yang masalah yang di media sosial yang baru-baru hijrah gini. Terus mereka itu ya sering mengingatkan teman-temannya, padahal dia masih melakukan sama gitu, cuma dia hijrah tapi masih maksiat juga. Itu dia ngelakuin itu dia dosa apa dilanjutin apa nggak usah, dia ngelakuin itu salah apa enggak? Amar ma'ruf nahi mungkar itu kita melakukannya hukumnya adalah wajib dengan porsi-porsi macam-macam. Ada 3 porsi sebetulnya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang melakukan kebaikan dan kewajiban, mengingatkan orang melakukan kebaikan dan kewajiban, atau mencegah mereka untuk melakukan dosa atau maksiat. Itu wajib setiap manusia muslim dengan 3 macam cara, tergantung posisi dia. Bisa dengan kekuasaan, kalau dia memang punya kekuasaan seperti kepala rumah tangga punya kekuasaan. Bisa dengan lisan, dengan nasihat atau tulisan kalau sekarang. Kalau tidak mampu semuanya maka dengan hati. Nah, kemudian ketika ada orang yang menasihati orang lain tapi dia sendiri masih melakukan, maka ya dosa sih. Tapi kalau dia masih awal-awal, masih baru-baru, kemudian dia nasihati orang sambil dia berusaha untuk menasihati dirinya juga, harusnya begitu ya. Itu yang harus dilakukan. Bukan dia menasihati orang dan dia melupakan dirinya. Jangan pernah menasihati orang sedangkan kita lupa untuk menasihati diri kita sendiri. Jangan pernah mengajak orang melakukan kebaikan tapi kita tidak mengajak diri kita melakukannya. Jangan pernah mencegah orang melakukan maksiat sedangkan kita masih melakukannya. Tapi cegahlah orang melakukan maksiat dan cegahlah kita melakukan maksiat juga. Jadi sebaiknya buat si Fulan itu gimana? Kalau misalkan dia mungkin gimana? Ya harusnya dijadikan motivasi bagi dia untuk memberitahu temannya dan memberitahu dirinya, dan ditumbuhkan dan dimunculkan rasa malu ketika dia negur temannya untuk tidak misal narkoba atau mabuk atau apa, sedangkan dia masih pakai. Jadikan motivasi ini untuk berhenti. Jangan itu hanya dijadikan sebagai sekedar dia tahu sesuatu atau sudah hijrah kemudian dia menganggap orang lain melakukan hal maksiat dan dia nasihat tapi dia tidak menasihati dirinya, berarti dia tidak hijrah itu namanya. Terusnya kan bertahap, tapi kan bertahap sampai kapan? Semakin berubah gitu. Harus semakin berubah. Kalau bertahapnya itu hanya setahun sekali, bertahap namanya kan. Kalau orang sudah komitmen untuk hijrah, maka dia harus komitmen untuk berubah. Memang tidak dituntut berubah 100%, kan kita tidak akan mampu itu. Tapi perubahan itu harus dan pasti. Dan harus selalu memperbaruinya. Dan juga ini nasihat buat kita semua ya, buat saya sendiri dan lain-lain. Kalau memang sudah niat nawaitu hijrah, maka jauhilah teman-teman yang tidak akan mendukung kita untuk hijrah. Tanpa menghilangkan rasa penghormatan kepada sesama manusia. Tetap kita hormat, tetap kita muliakan, jangan pernah kita menghinakan, tapi kita menjaga jarak untuk kalau memang kita tidak mampu mengajak mereka dan takut kita akan kembali lagi. Karena kan orang-orang yang hijrah ini bedanya lebih berat. Dia balik ke komunitas awalnya yang tidak hijrah, akhirnya dia balik lagi. Hijrah ini kan maksudnya pindah dari satu perbuatan ke perbuatan yang lebih baik.
Ya kalau misalnya gini Bi, kalau misalnya di lingkungannya dia tuh emang dia tuh nggak bisa pindah mungkin tempat daerah rumahnya dia ya lingkungan maksiat lah, jadi dia susah pindah dari situ. Terus tuh gimana Bi gitu, jadi dia tuh apa kita misalnya kalau misalnya kita gini kita bantu dia apa gimana? Ya harus dibantu kalau misalkan kita tahu ada satu teman kita yang memang punya niat untuk hijrah, tapi karena lingkungannya berat, maka kita harus sama-sama membantu dan dia juga harus mau dibantu dan harus komitmen dengan bantuannya. Bukan ya dibantu tapi hilang lagi atau mungkin balik lagi ke komunitas yang awal. Nanti akhirnya jadi fitnah juga. Dan yang bantu jangan merasa lebih mulia dari yang dibantu. Ketika kita membantu orang untuk menjauh dari kemaksiatan, tapi kita menganggap diri kita lebih mulia dari orang tersebut, ini tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Nah, ketika ada teman-teman kita yang mungkin tidak bisa kita sadarkan atau kembali lagi ke habitat awalnya, maka kita jangan langsung menyalahkan dia, tapi kita harus lihat diri kita. Jangan-jangan yang salah dari diri kita, kurang ikhlas, masih ada ujub, masih merasa lebih alim, lebih mulia, lebih ini, lebih itu. Bisa jadi karena ketidakikhlasan kita, bisa jadi karena hati kita yang masih meremehkan dia dan menganggap dia hina dan kita lebih mulia, akhirnya tidak ada keberkahan dan mental. Ulama-ulama zaman dahulu kenapa sih kok banyak sekali orang-orang yang tobat kemudian hanya dengan kata-kata yang pendek, tidak pakai dalil, tidak pakai ini panjang-panjang. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, orang lihat wajahnya itu sudah tobat, tidak perlu pakai dinasehati macam-macam. Lihat wajahnya aja sudah terenyuh, tobat, ampun sama Allah, ikut jadi pengikutnya dari muridnya. Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, puluhan ribu orang. Dan beliau tidak boleh mencatat karena takut riak, tapi diyakini lebih dari ratusan, 100 ribuan penduduk di Afrika. Beliau dakwah di Afrika, keliling di Afrika. Yang masuk Islam di tangan beliau, suku-suku pedalaman. Ahmad Masyhur bin Al-Haddad. Tapi beliau tidak mau tenang, tidak mau diberitakan, tidak mau diceritakan. Itu karena pernah ketemu sendiri sama orang bule Kanada, satu kamar sama anak waktu kita. Asal muasal Islamnya dia lucu, dia waktu tugas di Afrika, dia ahli biologi. Tahu-tahu ada rame-rame orang rebutan salaman sama satu orang tua. Biasa kan harus pengajian salaman-salaman gitu. Dia penasaran, dia dekati kerumunan itu keluar dari masjid. Dia ada orang tua ini direbutin salaman sama orang-orang banyak. Akhirnya dia ikut